Untuk misi tugas rahasia, kami masih harus bertahan di wilayah zona merah tempat kami saat ini setidaknya 3 hari ke depan. Jujur, bukan karena ketaatan dan iman saya dalam beragama yang sudah kuat, kalau menyangkut hal-hal yang berbau mistik dan tahyul, saya sulit untuk bisa percaya. Apa yang kami alami beberapa hari belakangan ini tak kurang membuat pikiran saya sedikit terusik. Saat sholat zuhur kemarin, seperti biasa, 2 rekan yang beragama Nasrani berjaga di sekitar kami. Konsentrasi saya seketika buyar saat salah seorang rekan saya tiba-tiba melompat dan berlindung di balik pohon dalam posisi siap tembak. Saya meraih senapan dan berlari mendekati rekan saya yang terlihat sedang mencari-cari sesuatu sasaran di antara pepohonan. Sambil ikut mencari sasaran, saya bertanya kepada rekan apa yang baru saja dilihatnya. Dengan wajah yang kucat dan gugup, ia mengatakan baru saja melihat seseorang berdiri di semak-semak. Menurutnya, orang tersebut memakai seragam TNI lengkap dan membawa ransel besar di punggung. Namun, seragamnya terlihat tidak lazim dipakai TNI saat bertugas di area hutan lebat, khususnya yang bertugas di Papua. Anggota TNI tersebut terlihat memakai sepatu PDL dan helmet wajah bernomor yang biasa dipakai saat latihan. Saya pun ikut bingung. Saya tahu tidak ada pasukan atau tim lain yang melaksanakan misi di sekitar wilayah penugasan kami saat ini. Usai sholat, kami bergerak melakukan penyisiran di area di mana seseorang berseragam TNI tersebut terlihat tadi. Namun, sampai menjelang sore, tanda-tanda kehadiran seseorang di semak-semak sama sekali tidak kami temukan. Kami pun beristirahat. Sampai selesai makan malam, rekan saya yang melihat seseorang tadi terlihat lebih banyak diam. Saya khawatir dia sedang mengalami penyakit ilusi. Ilusi memang sering terjadi saat prajurit mengalami tekanan situasi dalam satu operasi. Beberapa kali saya terpaksa membentaknya agar tidak memikirkan apa yang dilihatnya tadi siang. Pukul 21.15, kami mulai bergerak untuk bergeser kira-kira 3 km ke arah selatan. Untuk mengantisipasi kemungkinan terlihat oleh anggota KKB, kami berjalan dengan panduan Niagara Vision. Kira-kira 2 km berjalan, tiba-tiba kamera Niagara Vision, saya menangkap satu sosok seorang anggota TNI berseragam, persis seperti apa yang diceritakan rekan saya. Pada saat yang sama, terdengar suara aneh di atas pepohonan. Sesaat saya pun mengarahkan Niagara Vision ke posisi arah suara, kemudian beralih ke posisi sosok anggota TNI terlihat tadi. Namun ternyata sudah tidak ada. Pengalihan sorot Niagara Vision hanya sekitar 2 detik. Mustahil anggota TNI tersebut bisa menghilang secepat itu. Saya mengarahkan Niagara Vision ke arah ujung jalan. Sosok anggota TNI tadi pun tidak terlihat lagi. Saya paham apa yang saya lihat itu bukan sosok manusia. Sesaat kami berhenti. Walau saya masih sedikit tidak percaya, saya yakin mesin kamera Niagara Vision tidak mungkin bisa ikut ilusi. Bagi saya, hal ini menjadi suatu warning. Kami memutuskan untuk kembali ke posisi semula. Pukul 22 waktu Indonesia Timur, ganti ampulah. Saya yang terkena ilusi. Sambil tiduran, saya membuka file, data dan foto prajurit-prajurit TNI yang gugur di Papua. Ternyata pada pertengahan tahun 2021, ada 1 orang prajurit yang gugur di lokasi di mana kami berada saat ini. Prajurit tersebut menghilang saat akan menyeberangi sungai. 4 hari kemudian, body partnya ditemukan di pinggir sungai, namun sampai saat ini jenazahnya tidak bisa ditemukan. Saya menunjukkan foto prajurit tersebut kepada rekan saya yang juga melihat sosok TNI tadi siang. Ia pun terhenyak dengan mata melotot. Ia memastikan foto tersebut sama dengan apa yang dia lihat. Pukul 7 pagi keesokan harinya, kami bergerak menuju selatan ke titik lokasi sesuai rencana. Saat melintas di titik di mana sosok anggota TNI tersebut tertangkap kamera New Vision tadi malam, kami berhenti. Persis di posisi dia terlihat berdiri, saya tancapkan 1 bendera merah putih kecil.
Kemudian berbagai bunga-bunga warna-warni semak hutan kami tabur di sekitar tiang bendera. Untuk mengantisipasi kemungkinan terlihat oleh anggota KKB, kami berjalan dengan panduan Niagara Vision. Kira-kira 2 km berjalan, tiba-tiba kamera Niagara Vision, saya menangkap satu sosok seorang anggota TNI berseragam, persis seperti apa yang diceritakan rekan saya. Pada saat yang sama, terdengar suara aneh di atas pepohonan. Sesaat saya pun mengarahkan Niagara Vision ke posisi arah suara, kemudian beralih ke posisi sosok anggota TNI terlihat tadi. Namun ternyata sudah tidak ada. Pengalihan sorot Niagara Vision hanya sekitar 2 detik. Mustahil anggota TNI tersebut bisa menghilang secepat itu. Saya mengarahkan Niagara Vision ke arah ujung jalan. Sosok anggota TNI tadi pun tidak terlihat lagi. Saya paham apa yang saya lihat itu bukan sosok manusia. Sesaat kami berhenti. Walau saya masih sedikit tidak percaya, saya yakin mesin kamera Niagara Vision tidak mungkin bisa ikut ilusi. Bagi saya, hal ini menjadi suatu warning. Kami memutuskan untuk kembali ke posisi semula. Pukul 22 waktu Indonesia Timur, ganti ampulah. Saya yang terkena ilusi. Sambil tiduran, saya membuka file, data dan foto prajurit-prajurit TNI yang gugur di Papua. Ternyata pada pertengahan tahun 2021, ada 1 orang prajurit yang gugur di lokasi di mana kami berada saat ini. Prajurit tersebut menghilang saat akan menyeberangi sungai. 4 hari kemudian, body partnya ditemukan di pinggir sungai, namun sampai saat ini, jenazahnya tidak bisa ditemukan. Saya menunjukkan foto prajurit tersebut kepada rekan saya yang juga melihat sosok TNI tadi siang. Ia pun terhenyak dengan mata melotot. Ia memastikan foto tersebut sama dengan apa yang